Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ikhwati iman rahimakumullah. Ada sebuah riwayat di mana seorang ulama zuhud yang bernama Bishr al-Hafi, beliau pernah ditanya oleh salah seorang muridnya. Kata muridnya tersebut, inna qauman yata'abbaduna fi Ramadan wa yajtahiduna fil a'mal. Ada satu kaum, ada satu golongan manusia, mereka beribadah di bulan Ramadan dan bersungguh-sungguh dalam beramal. Faidan salakha taraku, tapi selesai bulan Ramadan mereka meninggalkan amal-amal baik tersebut. Maka kata Bishr al-Hafi, bi'sal qaumun la ya'rifunallah illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya kaum adalah kaum yang tidak mengenal Allah, tidak beribadah kepada Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Para ulama menyebut golongan ini dengan istilah Ramadhaniyun. Maksudnya adalah orang-orang yang hanya beribadah, hanya membaca Quran, hanya bersedekah, hanya melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan saja. Selesai bulan Ramadan mereka kembali lagi melakukan berbagai macam keburukan-keburukan. Ya khotimah rahimakumullah, tentu hal ini atau fenomena ini harus ditinggalkan atau harus dijauhi oleh kita semua. Karena bagi seorang mukmin, ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka kita harus bertekad untuk melakukannya secara dawam. Karena Nabi SAW bersabda bahwa sebaik-baiknya amal atau amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adwamuha wa in qalla, amal yang dilakukan secara dawam, terus-menerus walaupun sedikit. Artinya bahwa selesai bulan Ramadan bukan berarti kita selesai melakukan berbagai macam amal-amal kebaikan, tapi selesai di bulan Ramadan maka kita bawa spiritnya di bulan-bulan yang lainnya. Pernah di masa Nabi SAW pertama, yaitu ketika kejadian Perang Hunain, di mana umat Islam karena banyaknya merasa jumawa, sehingga ada yang mengatakan bahwa kami tidak akan kalah hari ini karena banyaknya pasukan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji umat Islam. Umat Islam keteteran, umat Islam dipukul mundur oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Nah, ketika dipukul mundur, ketika keteteran menghadapi pasukan orang-orang kafir, Al-Abbas mengatakan, atau salah seorang sahabat Nabi SAW mengatakan, ya ashaba suratil Baqarah, wahai para penghafal surat Al-Baqarah. Ini maksudnya mengingatkan, malah setelah ada seruan itu, orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin saling menyeru dengan ya ashaba suratil Baqarah, wahai para penghafal surat Al-Baqarah. Ini maksudnya adalah bahwa kita tahu di surat Al-Baqarah itu ada ayat-ayat tentang jihad, malah ada ayat yang menegaskan tentang pasukan Talut yang bisa mengalahkan Jalut. Banyak ayat-ayat di surat Al-Baqarah yang memberikan kekuatan, penguatan kepada umat Islam agar tegar dan teguh dalam melaksanakan jihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada akhirnya ketika mereka saling menyeru dengan kata-kata ya ashabas suratil Baqarah, semuanya termotivasi dan semuanya melakukan perlawanan sehingga Islam mendapatkan kemenangan. Ketika di perang Yamamah pun, ketika menghadapi Musailimah al-Kadzab, para sahabat sama saling berseru dengan ungkapan ya ashabas suratil Baqarah. Nah, apa hubungannya kejadian ini dengan kita terkait dengan bulan Ramadan? Maka tentunya ketika kita selesai atau meninggalkan bulan Ramadan, maka semangatnya, spiritnya jangan sampai hilang.
kita bisa saling menyeru dengan ungkapan ya ashabu Ramadan, wahai para perindu bulan Ramadan, wahai orang-orang yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Artinya, kalau misalnya kita bisa melakukan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan, kita bisa berinfak, bisa baca Quran, bisa sholat malam, maka harusnya itu dijadikan bekal bagi kita untuk lebih semangat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan-bulan setelahnya. Nah, itulah kita bisa saling menyeru dengan ya ashaba Ramadan, wahai para perindu bulan Ramadan. Mudah-mudahan itu bisa memotivasi kita. Setidaknya bagi kita sendiri, kita berbisik kepada diri kita, kalau kemarin saja di bulan Ramadan kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah, kita bisa bersedekah, kita bisa baca Quran, kita bisa sholat malam, maka tentunya di bulan-bulan yang lainnya pun kita bisa melakukannya. Nah, mudah-mudahan spirit bulan Ramadan ini tidak terhenti, tidak luntur, tidak hilang ketika bulan Ramadan hilang, tapi simpan Ramadan itu di hati kita, lalu bawa di bulan-bulan yang lainnya sehingga kita semangat dalam melakukan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu ada di jalannya. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.